Oke, saya lanjut saja. Kita ke materi berikutnya, yaitu terkait presentasi bisnis. Nah, apa sih yang kalian pahami terkait presentasi bisnis? Gimana? Boleh direspon, teman-teman? Saya direspon ya, jangan diem aja ya. Bagaimana Ya, presentasi bisnis menurut kalian? izin menanggapi Kak. Ya, silakan. Ya, untuk presentasi bisnis menurut saya merupakan presentasi yang digunakan untuk bisnis. Dalam artian seperti ini, tujuannya dari tujuan atau manfaatnya itu diperuntukkan untuk bisnis tersebut Kak. Baik itu bisnis food atau beverage atau manufaktur. Lebih ke ini ya, lebih ke kayak menyampaikan visi misi dari sebuah perusahaan atau lebih ke memberikan edukasi, memberi sosialisasi terhadap suatu produk atau suatu perusahaan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Kak menurut saya. Bagus. Menarik. Kita mulai ya. Jadi ini eh, terkait presentasi bisnis. Nah, dalam presentasi bisnis kita dapat yang pertama, menentukan tujuan presentasi bisnis. Nah, apa sih menentukan tujuan presentasi bisnis? Tentunya seseorang yang akan presentasi di hadapan semua audiens itu harus memiliki tujuan yang tertentu yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu nih seseorang itu mempersiapkan diri dengan sebaiknya. Jadi dalam ini lebih ke cara-cara berpresentasi dengan baik ya. Yang pertama menentukan tujuan presentasi, kita sebagai presenternya atau dalam nanti ada audiens, kita harus mampu nih mencapai apa yang akan kita sampaikan. Maksud kita apa harus tersampaikan dengan baik kepada audiens. Nah, dalam mencapai itu kita perlu mempersiapkan diri terkait pertama, tentunya memberikan informasi, menghibur, menyentuh audiens dan menyentuh emosi audiens dan memotivasi audiens. Nah, yang pertama memberikan informasi. Bagaimana sih memberikan informasi yang baik? Nah, itu perlu nih. Jadi, menentukan tujuan presentasi kita berarti memberikan informasi. Memberikan informasi seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, itu perlu kita tanyakan. Contohnya apa kalau itu? Yang Isa sebutkan kita misalnya mau jual produk ya, kita memberi informasi terkait produk kita. Nah, berarti kita harus mampu nih menggait tentang kita harus mampu mengkonsep produk kita dengan baik sehingga kita memberikan informasi kepada audiens itu atau customer kita itu dengan mudah dan mudah dicerna pastinya. Atau mudah dipahami. Terus, dalam memberikan informasi itu kita tidak hanya semata-mata monoton, tentunya kita seli dengan menghibur. Menghibur bagaimana? Paling tidak apa yang kita berikan atau informasi yang kita sampaikan itu tersampaikannya dengan baik tanpa kita mungkin dengan guyonan gitu ya cara lebih gampangnya. Terus menyentuh emosi audiens. Nah, menyentuh emosi itu bagaimana? Masa emosi disentuh? Kan aneh ya. Maksudnya, menyentuh emosi berarti kita harus mampu mengambil, ibaratnya mengambil cara pandang audiens. Pandangan audiensnya ingin apa, kita ambil nih, kita sentuh untuk memberikan audiens itu informasi itu agar masuk ke dalam dirinya.
atau paling tidak mereka cerna informasi yang kita berikan. Terus memotivasi audiens. Nah, motivasi ini berarti kalau kita memberikan sebuah produk atau memperkenalkan sebuah produk, ternyata audiens kita itu tertarik dengan produk itu. Nah, motivasinya apa? Oh, dia mau beli nih, misal produk kita kecantikan. Eee, apa namanya, ternyata audiens mampu ternyata kita mampu memotivasi audiens dengan adanya produk kecantikan ini, yang asal mulanya audiens ini tidak melihat secara, apa ya, tidak terlalu mementingkan sebuah sebuah produk kecantikan, ternyata setelah kita berikan motivasi, kita berikan pengarahan, ternyata, misalnya tubuh kita tuh butuh nih sebuah Eee, apa namanya, perawatan seperti ini, agar apa, agar kita terhindar dari penyakit ini. Mungkin seperti itu bisa memotivasinya. Hmm, dari pertama ini menentukan tujuan presentasi bisnis, ada nggak yang ditanyakan? Atau ternyata ada punya, eee, apa namanya, sudut pandang lain? Bisa dijelaskan teman-teman? Tidak ada yang mau menjelasin? Oke, kita lanjut next. Dia yang makan. Terus persiapan presentasi bisnis. Dalam mempresentasikan sebuah bisnis, berarti kita harus menguasai terhadap materi yang akan disampaikan. Tadi, berarti kita menyampaikan informasi, makanya kita harus tahu informasi apa yang akan kita sampaikan agar mudah diterima. Terus, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Jadi, mungkin kita dalam presentasi membutuhkan apa? Ibaratnya laptop kah? Ataukah butuhkan buat monitoring apa benda. Nah, kita harus mempersiapkan dan menguasai hal tersebut. Terus menganalisis audiens. Jadi, dalam kita mempresentasikan bisnis kita atau memperkenalkan produk kita, kita harus mampu nih menguasai audiens, menganalisis audiens. Kita harus apa namanya, harus dapat memberikan informasi di mana nantinya audiens itu memperhatikan kita. Nah, terus yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Jadi, dalam faktor eksternal pun, dalam kita mempresentasikan bisnis, perlu diperhatikan terkait lokasi dan tempat saat kita presentasi itu. Nah, ya kalau kita di dalam ruangan tertutup, apakah kita harus eh, apa namanya, ngomong secara lantang bersorak-sorak? Tentunya kan tidak. Apabila kita di dalam ruangan terbuka, nah kita mungkin bisa nih menggunakan power suara kita agar lebih keras, agar mampu didengar oleh semuanya. Nah, itu juga cara presentasi dengan baik. Atau enggak, eh, lokasi kita nih ternyata di tempat para petinggi-petinggi. Nah, itu biasanya bagaimana? Berarti apa yang dibutuhkan? Mungkin fasilitasnya eee, lebih baik atau bagaimana, karena, itu merupakan sebuah adab untuk para senior, kayak gitu bisa. Perlu nih kita mempresentasikan itu harus melihat, eksternal kita. Dari sini ada tidak pertanyaan? Saya harap sih ada pertanyaan ya. Kalau tidak ya saya tunjuk. Saya penasaran dengan Galih Rauf. Bisa nggak ya on mic? VB, Iya, Bu. ada pertanyaan VB. Harus tanya ya.
Atau enggak harus Belum ada, Bu. memberikan pernyataan? Gimana, Bu? Harus memberikan argumenmu apa? Pendapatmu. Bisa? Di akhir sesi nanti saya tanyakan satu persatu terkait kesimpulan materi hari ini. Gitu ya. Nah, berikutnya penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Nah, ya berarti ada ketidakpastian terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan terhadap audiens, tapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kuasailah materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Jadi, memang penguasaan materi itu sangat penting. Kenapa penting? Agar kita mampu memberikan informasi itu secara relevan dan tentunya agar kita mampu menjawab atau paling hal terkecil ya kita membangun citra kita dengan baik gitu. Terus penguasaan berbagai alat bantuan presentasi dengan baik. Nah, tadi berarti seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang akan dikehendaki. Berbagai alat bantunya itu bisa whiteboard, spidol, overhead, OHP, transparansi, slide, dan lain sebagainya. Nah, dalam penggunaan alat itu, kita harus alat bantu itu, kita harus mampu nih menguasainya juga. Kenapa? Agar presentasi kita juga berjalan dengan baik. Biasanya orang-orang yang lebih ke presentasi berarti orang-orang marketing ya, orang sales. Dia akan menawarkan sebuah produk kita agar mampu nih daya tarik para customer, bahkan klien-klien gitu. Menganalisis audiens. Jadi, dari seorang pembicara itu perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens kita. Nah, tadi saya sampaikan audiens itu bermacam-macam. Nah, melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan bertanya dengan kata seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, seseorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud. Jadi, dalam menjelaskan suatu poin atau bisnis kita, kita tidak melulu based on apa namanya, PPT, PowerPoint. Tapi kita harus mampu menganalisis audiens kita, apa maunya, terus dia mampu gak mendengarkan kita. Nah, seperti halnya ini di kelas. Nah, di sini sudah ada 2 orang nih yang keluar dari Zoom meeting. Nah, ini dia berarti apa, karena apa. Nah, kita harus seperti halnya kita harus mampu menganalisis audiens. Contoh hal lain, seperti ditanya apa siapa, dalam hal perkuliahan berarti di akhir sesi nanti kita saling bertanya bagaimana kesimpulan dari materi hari ini. Contoh simpelnya seperti itu saat kita melakukan presentasi, teman-teman. Nah, terus menganalisa berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Jadi, seorang narasumber atau pembicara itu perlu mengenal lebih dekat lingkungan atau lokasi yang akan dilakukan untuk presentasi bisnis. Nah, pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seseorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan eh, apa namanya lokasinya. Yang seperti saya bilang tadi, penguasaan lokasi juga sangat penting karena untuk mengetahui bagaimana kita akan mengkondisikan para audiens. Gitu. Terus saya dibantu presentasikan VB.
VB. Atau enggak Widya? Iya, Bu. Ya, oke, lanjut Widya. Baik, yang selanjutnya adalah pengembangan presentasi. Di dalam presentasi bisnis, audiens pada umumnya sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan dipresentasikan. Seperti halnya laporan tertulis, sebagian besar presentasi bisnis dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informal dari audiensnya. Nah, isi dari sebuah presentasi isi dan penutup. Next, Bu. Next. Nah, pada bagian pembukaan ini terdapat berbagai aspek yang dituju seperti pembukaan ini harus menarik perhatian audiens. Yang kedua yaitu membangun kredibilitas. Dan yang ketiga yaitu peninjauan audiens. Di mana pada menarik perhatian audiens ini dapat diartikan yaitu merupakan faktor penting dalam kesuksesan presentasi. Nah, jadi menarik perhatian audiens ini salah satu faktor yang paling penting agar presentasi itu dapat sukses gitu. Dalam hal ini faktor menarik perhatian audiens dapat berupa intensitas, gerakan, keakraban, kebaruan, dan humor. Yang kedua yaitu membangun kredibilitas. Penampilan yang rapi dan serasi akan meningkatkan kredibilitas pembicara. Pada umumnya, orang yang memiliki kompetensi paling baik dalam materi yang dipresentasikan akan mendapatkan kredibilitas yang tinggi. Dengan membacakan judul presentasi atau membacakan tujuan presentasi. Pemahaman judul atau tujuan presentasi akan membantu audiens memahami isi presentasi secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada bagian isi. Bagian isi atau yang sering disebut dengan bagian tubuh merupakan bagian terpenting dari presentasi, sedangkan bagian pembukaan dan bagian penutup merupakan sarana yang mendukung bagian isi. Bagian isi harus memiliki struktur yang jelas dengan urut-urutan pembahasan yang mudah dipahami dan berusaha mempertahankan perhatian audiens. Nah, jadi pada bagian isi ini biasanya terdiri dari apa saja yang akan poin-poin yang akan dibahas di presentasi itu apa saja. Nah, itu terdapat di bagian isi. Next. Nah, pada bagian isi ini ada penekanan struktur atau format. Untuk melihat struktur atau format presentasi, audiens dapat menggunakan transisi. Transisi adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang menghubungkan kalimat lainnya atau bagian-bagian dalam presentasi. Yang kedua, yaitu ada urut-urutan bagian isi. Bagian isi harus memiliki urutan yang jelas dan logis untuk mempermudah audiens dalam memahami presentasi. Urut-urutan bagian isi akan berhubungan dengan pola organisasi pokok pikiran. Ini kok agak tertutup ya, Bu? Sudah? Yang selanjutnya yaitu pada bagian penutup.
Yang selanjutnya itu bagian penutup. Bagian penutup harus terstruktur sehingga audiens memahami ide pokok yang disampaikan. Lebih dari itu, pada bagian ini pembicara harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu meringkas pokok pikiran dan menggarisbawahi tahapan selanjutnya. Jadi pada bagian penutup ini berisikan apa aja yang telah dibahas pada poin-poin di bagian isi itu, diringkas, lalu melakukan selanjutnya apa yang akan dilakukan. Gitu. Next book. Mau dilanjut Isa apa? Lanjut dulu. Gimana, Bu? Lanjut aja, nanti Isa bagian tadi. Apa namanya? Memberi kesimpulan semua. Oke, selanjutnya itu keterampilan praktis dalam presentasi. Yang pertama yaitu cara berpakaian. Nah, cara berpakaian ini bisa dinilai biar orang itu tertarik dengan presentasi yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu presentasi dengan sikap tubuh berdiri. Karena presentasi dengan berdiri, kita itu dapat leluasa menjangkau para audiens untuk kita saling berkomunikasi. Jadi kita nggak stuck di tempat itu aja, kita bisa berkomunikasi langsung dengan audiens. Yang ketiga itu pandangan mata. Dan yang keempat ada suara yang jelas. Suara yang jelas ini sangat penting karena ketika kita presentasi kan kita kayak menginginkan hasil satu tujuan yang baik gitu kan. Jadi dengan menggunakan suara yang jelas itu dapat membantu para audiens untuk memahami apa presentasi yang kita sampaikan. Dan selanjutnya itu bahasa. Nah, bahasa yang digunakan itu harus bahasa yang baku, baik, dan benar. Tapi juga enggak yang terlalu serius banget. Sehingga dalam sebuah presentasi itu tercipta suasana saling berkomunikasi dua arah yang baik. Baik, terima kasih Widya. Sudah selesai untuk presentasi pada siang hari ini. Sekarang saya mau tanya, ambil kesimpulan dari beberapa teman. Dimulai Isa mungkin ya, memulai dari pembahasan ini, yang Isa tangkap bagaimana? Izin bertanya, Kak. Kesimpulannya untuk dari materi ini aja. materi ke-13 Dari ini. atau ke-14 nih? Ini, presentasi bisnis ini. Presentasi bisnis ya. Terima kasih ya. Nanti kalau ada salah bisa dibenarkan. Iya. Jadi kesimpulannya menurut saya kalau presentasi bisnis merupakan sebuah presentasi yang digunakan untuk keperluan bisnis dengan maksud dan tujuan untuk bisnis seperti contoh pemaparan materi terkait rapat yang akan mendatang, atau nanti ada pemaparan tentang sebuah produk atau lebih kepada bidang marketing, ada rencana ke depannya mau gimana sebuah perusahaan, atau dan masih banyak lagi. Kemudian dari presentasi bisnis tersebut ada tujuannya, memberikan informasi, menghibur, menyentuh emosi audiens atau memotivasi audiens. Kalau menurut saya untuk tujuan presentasi bisnis itu lebih ke memberikan informasi. Untuk menghibur kayaknya tidak juga. Lebih ke kalau menghibur, menyentuh emosi, kemudian memotivasi itu lebih kepada menurut saya lebih ke
tujuan dari presentasi secara general menurut saya. Kemudian ada persiapan presentasi bisnis, sudah tadi dijelaskan panjang lebar, ya, lebih kepada penguasaan materi, lebih ke detailnya. Untuk di titik poin ini penguasaan materi harus lebih diutamakan. Kemudian ada penguasaan terhadap topik atau materi. Kemudian ada alat bantu ini merupakan sebuah kayak ini titik kunci lah. Kita aja belum mampu dalam artian belum menguasai alat bantu, lah kok kita mau tiba-tiba presentasi kan juga kadang nanti malah jadi bisa menghambat juga di sini. Kemudian analisis audiens tidak kalah pentingnya. Seumpama kita kita mau memberikan sebuah informasi, tapi kok yang diberikan informasi ada seumpama lebih tinggi derajatnya atau dalam artian lebih tinggi pendidikannya, itu juga harus diperhatikan juga. Karena apa? Karena penguasaan materi, seumpama saya pernah gini, memberikan sebuah materi, tapi di situ materi yang audiensnya saya belum meriset lebih lanjut. Ternyata di situ ada kayak ini S1, S2 dan segala macam. Kemudian tipe yang saya berikan kan setahu saya, ini cuma anak SD atau mungkin masih sekolahan SMP, SMA. Jadi menggunakan metode kayak metode bermain atau lempar pertanyaan dan segala macam, itu kan lebih masuk untuk anak sekolah SMA ke bawah. Tapi untuk mahasiswa ke atas kan lebih ke diskusi dan segala macam. Saya kesalahannya tidak menganalisis audiens ini. Jadi kemudian malah kayak boring gitu loh. Nggak ada tanggapan dari sananya, nggak ada kayak nggak sesuai berjalan dengan perkiraan juga. Itu kan juga bisa jadi menghambat presentasi yang Anda lakukan juga. Itu kalau pengalaman saya, menganalisis audiens ini merupakan hal yang sangat penting. Soal terkait ini lebih kepada PD juga sih. Kalau ada imbal balik dari audiens itu lebih ke PD juga. Tapi juga harus mengetahui audiensnya kita kemana. Dan mau metode seperti apa yang akan kita terapkan, itu kan juga termasuk hasil dari analisis audiens tersebut. Kemudian ada analisis lingkungan atau tempat, semua itu tempatnya lebih luas, juga kita harus lebih keras kalau tidak ada mikrofon. Ada pengembangan presentasi, lebih kepada pembukaan, isi penutup tadi sudah dijelaskan. Nah ini, menarik perhatian audiens. Pembukaan itu harus memuat, yang pertama menarik perhatian audiens. Banyak cara untuk menarik perhatian audiens, seperti contoh humor, atau kalau tidak yang lebih sering dilakukan oleh pejabat-pejabat kita, pantun. Pantun itu juga bagus juga. Ada juga yang agak lebih ekstrem kalau menarik perhatian audiens ini. Semua kita tiba-tiba naik ke atas panggung, kemudian kita menari atau bahkan jungkir balik atau salto di atas panggung. Kan semua ini penonton riuh gitu kan. Kalau kita mau ya bisa diperhatikan kan gitu, seakan-akan kita menghakimi mereka. Dalam artian menghakimi itu mengganggu kesibukan mereka, semua lebih ke ini, lebih ke mengganggu kesenangan mereka. Tapi kalau semua kita menggunakan menarik audiens, semua salto atau segala macam, itu lebih ke kayak ini, lebih ke kayak lebih ekstrim ya. Tapi ada tips juga menurut saya ini, Kak. Kalau menarik perhatian audiens, semua kita menaik ke panggung, kemudian pura-pura mix kita mati. Kemudian dicek tes kok bisa, tapi kita ngomong kok nggak bisa. Nah itu kan juga bisa juga. Kemudian selanjutnya
Selanjutnya ada lagi tambahan nih, Isa? Ya, membangun kredibilitas. Jadi kalau menurut saya sebuah presentasi atau public speaking yang sangat cocok, sangat gimana ya? Sangat dianjurkan atau sangat berhasil menentukan keberhasilan presentasi ke depan itu 5 menit pertama. 5 menit pertama atau 3 menit pertama lah, atau 1 menit pertama kalau orangnya itu agak serius juga. 1 menit pertama audiens ini imbal baliknya gimana? Kalau audiensnya imbal balik kok biasa aja, ini selama kita sudah melontarkan jokes atau melontarkan keakraban atau melontarkan kegembiraan atau humor atau segala macam, tapi kok nggak ada imbal balik atau dari audiens ini di 3 menit pertama, minimal 3 menit pertama itu menentukan keberhasilan presentasi. Lah, caranya gimana? Yang pertama yang itu tadi, memberikan jokes atau humor atau segala macam untuk menarik perhatian audiens, kemudian membangun kredibilitas, penampilannya harus rapi, serasi, ini dan itu segala macam. Kemudian peninjauan audiens lagi. Selanjutnya ada masalah ini menggunakan bahasa yang jelas. Menggunakan bahasa yang jelas itu harus juga jangan dicampur-campur kayak gitu ya Kak, menurut saya. Jangan dicampur, harus mau bahasa daerah ya bahasa daerah terus, tapi kalau mau menggunakan bahasa Indonesia terus. Dan kita kembali lagi kalau penggunaan bahasa ini penggunaan bahasa lebih pada audiens juga. Kalau audiensnya ini nasional, bersifat nasional dalam artian meliputi beberapa daerah dan dikhawatirkan kita kok nggak ada beberapa pesan yang tidak tersampaikan, juga harus menggunakan bahasa yang resmi atau dalam artian bahasa Indonesia. Tapi kalau semua kok audiensnya ini orang luar atau bahkan klien-klien kita yang dari luar negeri, kan juga harus menyesuaikan dengan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Sebelum presentasi ada baiknya meringkas pokok pikiran, dalam artian meringkas pokok pikiran itu apa saja yang akan disampaikan ini secara garis besar, kemudian nanti pada saat presentasi disampaikan satu persatu urut secara terus menerus dan tidak akan ketutup atau akan ada hal yang terlewatan dari apa yang akan disampaikan dalam presentasi tersebut. Keterampilan praktis dalam presentasi tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Widya Novita. Itu yang pertama cara berpakaian harus rapi, harus tidak mencolok. Kalau semama audiensnya itu menggunakan warna yang agak slow atau agak lebih terang atau gimana, kita jangan menggunakan pakaian-pakaian yang mencolok sekali, semua merah dipadukan dengan kuning atau segala macam, atau itulah nanti ada nanti bisa dijelaskan oleh Bu Astuto juga masalah berpakaian. Presentasi dengan sikap berdiri, tubuh berdiri. Ini jadi ada manfaatnya kita ketika presentasi dengan tubuh berdiri. Kalau seumpama kita itu agak grogi, kalau duduk itu agak grogi, kita lihat banget. Nah, ini dengan tubuh berdiri, Maaf Isa, sambil jalan dan segala macam. video bocor ya? Oh iya Bu, maaf Bu. Oke. Maaf ya Bu. Ngomong cah cilik wes toh. Ya, saya lanjutkan ya Bu, mohon maaf. Iya. Presentasi dengan tubuh berdiri ini, kalau seumpama kita itu agak grogi dalam public speaking atau presentasi, kita juga bisa mengelabuinya. Seumpama kan dredeg, seumpama gemeter, bahasa Indonesia gemeter, tangannya gemeter atau kakinya gemeter, kita bisa sambil jalan dengan menggunakan gestur-gestur atau gerakan tangan supaya tidak terlihat. Dan ada beberapa cara atau ada beberapa tips dalam menggerakkan tangan. Ada yang seperti memegang bola atau seperti pembuatan segitiga dan segala macam. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Afifah. Pandangan mata jangan kok seumpama kita sebagai public speaker jangan memandang
audiens itu tertuju tepat terhadap satu orang. Seakan-akan menunjukkan bahwasannya pesannya itu menghakimi seseorang. Bahwa kita jangan sesekali menggunakan narkoba, tapi kita melihatnya di situ ada si A atau si B. Kan seakan-akan kita mendikte atau menghakimi bahwa si A si B ini merupakan pengguna ini dan itu. Kemudian dengan suara yang jelas, jangan kok terputus-putus. Sebelumnya kita perhatikan, bisa dicek dulu, mungkin tes-tes mic-nya atau gimana mikrofonnya. Kalau semua di Zoom ya juga harus diperhatikan juga. Sekiranya audiens ini bisa nyaman dan pesan yang kita utarakan juga tersampaikan terhadap audiens. Bahasa tadi sudah dijelaskan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, lebih kepada bahasa santai boleh, tapi kita lihat lagi audiensnya. Kalau audiensnya ini memang keperluan dalam artian presentasi yang menggunakan bahasa-bahasa yang harus tepat, juga nggak boleh terlalu santai juga. Presentasi bisnis lebih ke keputusan-keputusan yang krusial, tapi kalau kita menggunakan bahasa yang santai, seakan-akan kan kita memberikan pesan bahwasanya kita tidak begitu serius menanggapinya. Oke, Kayaknya itu dulu. oke, terima kasih Isa. Pemaparannya cukup jelas dan bermanfaat. Nah, mungkin gitu kesimpulan dari Isa, memang dalam presentasi bisnis itu sangat penting. Selain kita memberikan informasi, kita harus mampu menggait para audiens. Nah, ini materi terkait presentasi bisnis. Sekarang saya memberikan informasi. Jadi, ini saya akhiri dulu ya untuk materi ini ya. Jadi terima kasih, ini materi presentasi bisnis sudah kita laksanakan dengan baik.